selama ini toksin yang masuk, bagaimana nanti bisa toksinnya juga keluar gitu ya. Bisa keluar lewat hembusan nafas kita, dari pembuangan defekasi pembuangan kita, dari permukaan kulit kita dengan keringat, sampai dari urin kita, dari sistem ekskresi ginjal, Masya Allah gitu ya. Jadi mengenal organ hati yang di sini dalam topik tadi Bunda bilang membersihkan hati gitu ya. Jadi ada yang penting kita maknai. Jadi kalau pernah dengar bahasa detox gitu ya, detoknya penurunan, pengurangan ya, degradasi, decrease ya, dekadensi. Jadi kalau detoksifikasi, toksin itu toksik, racun gitu ya, sesuatu yang nggak baik gitu ya, detoksifikasi tubuh gitu. Sebenarnya yang capek banget itu yang mengeluarkan semua toksin in tadi adalah organ yang utama, liver. Subhanallah, kalau kita elus-elus perut kita ini, ya Allah, benar-benar nih kerjanya berat banget gitu ya. Jadi kalau kita mengenal hari ini menjelang bulan puasa, ada satu gumpal daging dalam tubuh kita yang bernama hati. Dalam hal ini maknanya jasad. Bunda bukan seorang ahli tafsir atau ahli hadis gitu ya, tapi di sini berbagi dari tinjauan kedokteran. Organ utama berupa hati inilah yang membersihkan toksin di tubuh. Apakah kita mau benar-benar membersihkannya sebagai wasilah kita sedang menjalani puasa untuk Allah tadi, atau kita akan memperburuk dia gitu? Ya, terserah kita pilihan. Karena selain dia untuk membersihkan deaktivasi poison and toxin, ya kita lihat di sini, ya dia juga luar biasa banyak fungsi ternyata, membentuk lemak. Ya, di sini membentuk. Jadi ada orang dislipidemia, gangguan kolesterol gitu. LDL-nya tinggi, FLDL tinggi, HDL rendah, yang baiknya rendah, triglycerida tinggi. Sebenarnya sudah mulai impairment dari fungsi organ bersih-bersih hati ini, tak mampu mensintesis kolesterol baik gitu. Jadi kenapa? Ya udah exhausted, terlalu banyak racun gitu, terbendam dengan racun-racun tubuh yang dihirup, yang dibalur, yang dimakan, yang diminum. Kemudian hati juga mengabsorpsi vitamin, ya membantu. Jadi bukan semata-mata lambung atau usus halus, hati juga mengabsorpsi vitamin A, B, B1, B2, B3, B5, B7, B6, B7, B9, B12, banyak sekali ya, vitamin A, D, E, K. Ya, sampai nanti membentuk suatu hormon dan enzim. Di sana juga ada ya, enzim lipase gitu ya. Dan proses-proses lainnya, pengkonvertisasi perubahan glukosa menjadi glikogen ya, yang tidak dipakai jadi energi ditumpuk di hati jadi glikogen, glikogen menjadi lemak lagi gitu ya. Dan mensintesis asam amino untuk nanti bahan baku membentuk DNA. Allahumma, banyak sekali fungsi hati kita, sampai nanti membentuk namanya getah empedu gitu ya, cairan empedu yang pahit gitu ya, yang di sini di kalau bahasa dokternya kantung empedu gitu, yang suka berbatu-batu itu kan, karena saking gagalnya liver mengkonvert lemak-lemak gitu dalam tubuhnya, sampai nanti membentuk hormon. Jadi kalau kita elus-elus perut tengah kita, ulu hati gitu ya, di situ Allah ya Robbi, berat sekali kerjanya. Dan dikasihlah sebulan ini kita memperingan dari kerja hati. Jadi lihat di sini ekses ya, kelebihan kerja. Terus orang-orang nauzubillah, insya Allah kita tidak ada yang alkoholik di sini. Begitu banyak minuman-minuman cepat saji atau kafein. Ya kalau biji kopi sehat, tapi barangkali banyak biji kopi dicampur dengan gula rafinasi, creamer gitu ya. Pola makan yang malnutrisi bukan dikategorikan kurang saja, bisa juga lebih nutrisi juga. Tapi nutrisi tidak baik juga disebut malnutrisi ya. Nutrisi yang defisiensi, ya, nutrisi makronutrien dan mikronutrien, kemudian habitnya merokok, penggunaan obat-obatan chemical yang terus-terusan, ya, penyakit-penyakit kronis, sampai stres psikologi dan emosional, makanan-makanan cepat saji, lingkungan di luar ada toksin heavy metal ya, pestisida, logam berat, itu semuanya itu, ya Allah, sedih nian kalau dikatakan hati ini ya, ialah organ yang membersihkan semuanya, mengubahnya menjadi lebih tidak terlalu toksik gitu ya. Bagaimana cara metabolisme xenobiotik? Ya, xenobiotik, xeno artinya adalah asing, biotik adalah makhluk biologis ya, makhluk hidup. Jadi benda-benda asing yang masuk melalui paru, melalui kulit, melalui saluran cerna, ditumpuk masuk ke hati melalui pembuluh darah tentunya, nanti akan dibuat perubahan menjadi lebih bersahabat gitu ya, dikeluarkan melalui pori-pori kulit, ginjal melalui urin, usus besar melalui
feses gitu ya, kemudian paru-paru menjadi uap nafas kita. Tapi kalau liver ini yang kerjanya selalu berat selama 11 bulan ini manusianya nggak ngerti, akhirnya ekses toksin, kelebihan racun yang masuk tadi akan ditumpuk di mana ini? Hati-hati bagi orang yang punya koleksi lemak. Hati-hati, nanti akan ditumpuk di bone marrow. Bone marrow adalah sentra sumsum tulang, tulang belakang, tulang panjang paha, tulang panjang tangan ya. Panggul ini bertempat membentukkan sel-sel darah. Ya, apa tuh sel-sel darah? Sel darah merah, eritrosit, sel-sel darah putih, leukosit, sel-sel trombosit, ya, keping darah, itu semua dari bone marrow atau sumsum tulang. Nah, masa mau ngumpul sampah di sana gitu ya? Sampai nanti kalau nggak mampu juga ngeliver ngeluarin, ditumpuk di liver sendiri dan sampai nanti ke syaraf. Sehingga nanti ada penyakit polineuropati, kebas-kebas, kesemutan, mati rasa. Ini sudah mulai gejala ini, overwhelming dari toksin xenobiotik bertumpuk, liver sudah mulai, aduh, hands up deh, saya sudah capek banget, nggak mampu katanya. Nah, melalui wasilah puasa 1 bulan ini, ayo semangat kita manjakan liver kita,